Safdah TV. Bagaimana kemudian ini suatu kasus yang kontemporer di masanya. Tidak ada di masa Nabi SAW pihak pedagang membayar sejumlah uang atas tanggungan risiko atau pemilik aset, rumah, gedung dan lainnya, hewan, kebun tidak ada memberikan sejumlah uang sebagai jaminan bila terjadi musibah atau risiko pada hartanya. Maka ketika itu muncul karena Turki Utsmani di Istanbul, ya, itu khilafah Turki Utsmani itu dekat dengan Italia, dengan Eropa Timur, kan ya, dekat dengan Eropa Timur. Maka mereka ada di Italia di waktu itu transaksi di mana pedagang dari negara Muslim berdagang ke negara kafir di Italia, kemudian bawa pulang barang dagangannya ke negara Muslim. Itu selain si pedagang membayar sewa kapal kargonya, dia juga bayar sejumlah uang. Ya, ini sewanya. Terus kata si pemilik kapal, tidak cukup sewa saja, tapi ada saukaroh. Mereka namakan dengan saukaroh. Apa itu saukaroh? Itu uang yang Anda bayarkan, wahai pedagang, kepada pihak ketiga. Ya, kenapa saya bayar uang ke dia? Kalau terjadi risiko pada kapal terbakar dan barang-barangmu habis atau tenggelam habis, itu nanti barangmu diganti oleh pihak yang menerima uang tadi. Ya, diganti oleh dia. Itu dinamakan dengan saukaroh. Maka ketika ditanyakan kepada Ibnu Abidin, dia mufti di masa khilafah Turki Utsmani, mazhab Hanafi. Ya, biasa aja. Dari masa ke masa para mufti itu bermadhab mereka. Tergantung penguasanya madhabnya apa yang besar di negara itu. Kalau Indonesia, kerajaan-kerajaan Indonesia mufti madhab Syafi'i. Setiap kerajaan-kerajaan kesultanan Indonesia yang ada di Nusantara, maksud saya, dahulunya itu para mufti mereka, para mufti kerajaan adalah ulama madhab Syafi'i. Kalau kerajaan Saudi Arabia sekarang mufti mereka madhab Hambali. Ya, maka Ibnu Abidin mengatakan ini dalam kitabnya Hasya Ibnu Abidin Raddul Muhtar. Beliau mengatakan hadza ilzamu ma lam yaltazim. Pihak ketiga yang menerima uang tadi diharuskan membayar ganti rugi. Harusnya kan itu bukan kewajiban dia mengganti. Dalam syariat al-kharaj bid-dhaman atau 'ala al-yadi ma akhadhat hatta tuaddiyahu. Yang mengganti adalah yang memberikan kerusakan. Artinya seorang pedagang beli barang di negara kafir di Italia, ingin dibawa ke negara Islam di pemerintahan khilafah Islam di Turki, Istanbul sekarang, Turki. Ya. Kemudian si pedagang sewa kapal. Kemudian itu kemampuan daya angkut kapal 1 ton.
dia isi dengan 1,3 ton. Enggak mungkin juga kata dia bisa sewa 2 kapal. Ya, satu aja udah kemahalan, apalagi 2 kapal. Dia muatkan dan biasanya tidak ada masalah. Tadi tidak ada masalah kok, bisa kok dia bawa 1,2 ton itu, beda-beda dikit. Biasanya nggak ada masalah. Kali ini ombaknya besar. La qadarallah, kapal tenggelam, barang hilang. Siapa yang wajib mengganti? Ya pedagang, tergantung perjanjiannya sih Ustadz. Kalau dia udah tahu 1,2 nggak bisa dipaksain, berarti resiko tanggung sendiri gitu. Ya untuk barang tidak ada yang wajib menggantikan. Kan kelalaian kesalahan dia. Yang untuk kapal siapa yang mengganti? Hah? Ya pedagang itu. Hah? Ini kan kelalaian dia, kecuali dia sudah konfirmasi kepada pemilik kapal dan pemilik kapal bilang ya udah nggak apa-apa. Berarti sudah tidak, dia menanggung risiko. Tapi ketika dia tidak konfirmasi, ya, dan diisinya apa kalau di istilah di truk itu odot apa namanya? Ode tidak tahu saya. Bisa truk dilarang masuk tol yang bebannya dan tinggi dan lebih lebar, apa namanya singkatannya? Apa aja lah. Hah? Timbangan tonasenya lebih dan lebarnya lebih dari besar kendaraan. Ada istilahnya, wallahu a'lam. Paham? Dia yang menanggung. Dan sebaliknya, kalau dia tidak sewa satu kapal, dia kapal itu menerima barang dari kota Itali, dari Itali pelabuhannya menuju Turki, negara kaum muslimin. Biasa dia kapal kargo, bawa barang beliau. Ya. Lalu ini diisi oleh dia melebihi kapasitasnya, kemampuannya. Biasanya 1 ton, dia isi 1,2 ton. Dengan itu dia untung lebih besar kan ya? Ya. Dan qadarullah terjadi tenggelam. Siapa yang wajib mengganti? Ibu? Siapa yang wajib mengganti ibu? Pemilik kapal lah. Kan ini kesalahan pemilik kapal. Ya. Paham maksud saya ini? Kan orang bawa barang itu ada yang jenisnya dia sewa kendaraan, sewa truk. Ada yang bentuknya dia tidak mau sewa truk tapi dia masuk ngirimin barang. Terserah Anda mau Anda bawa 1 truk, 2 truk, terserah Anda. Ya, maka risikonya kembali kepada masing-masing tadi. Yang tadi jelas pedagang yang menanggung kerugian kapal, sedangkan barang ya hilang barangnya udah. Kalau yang nakal adalah siapa umpamanya si pemilik kapal, dia isi lebih, maka dia menanggung barang dagangan orang-orang itu dan kapalnya hilang. Jelas.